Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jamila dengan NIM 24030101064. Di sini saya ingin mempresentasikan materi kepemimpinan dari mata kuliah pengantar manajemen untuk memenuhi tugas akhir semester saya. Konsep dasar kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi, mengarahkan, dan mengordinasikan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam perspektif manajemen, kepemimpinan bukan hanya tentang jabatan, tetapi tentang bagaimana seseorang mampu menggerakkan sumber daya manusia agar bekerja secara efektif dan efisien. Secara konseptual, kepemimpinan dapat dipahami sebagai proses sosial karena melibatkan interaksi antara pemimpin dan pengikut, atribut sosial karena berkaitan dengan karakter, integritas, dan kompetensi individu, kemampuan mempengaruhi, baik melalui kekuasaan formal maupun pengaruh personal. Tanpa kepemimpinan yang efektif, fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian tidak akan berjalan optimal. Hakikat dan unsur kepemimpinan. Hakikat kepemimpinan terletak pada hubungan timbal balik antara pemimpin dan pengikut atau leader-follower relationship. Seorang pemimpin tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya pengikut yang bersedia untuk dipengaruhi. Unsur utama kepemimpinan meliputi pemimpin atau leader, pengikut atau followers, proses mempengaruhi, tujuan yang ingin dicapai, dan situasi atau konteks organisasi. Metode mempengaruhi dapat berupa kekuasaan formal atau jabatan, keahlian atau expert power, karisma, reward and punishment. Kepemimpinan efektif bukan sekadar memerintah, tetapi membangun kepercayaan dan komitmen. Pendekatan teori kepemimpinan. Pendekatan sifat atau trait approach menekankan bahwa pemimpin memiliki karakteristik tertentu seperti percaya diri, integritas, kecerdasan, dan keberanian. Pendekatan perilaku atau behavioral approach fokus pada bagaimana pemimpin bertindak terhadap bawahan, baik berorientasi pada tugas maupun pada hubungan. Pendekatan situasional atau kontingensi menyatakan bahwa gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan situasi, tingkat kematangan bawahan, dan kondisi organisasi. Gaya kepemimpinan dalam organisasi. Gaya kepemimpinan mencerminkan pola perilaku yang digunakan pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya. Beberapa gaya utama adalah task-oriented leadership, fokus pada pencapaian target dan standar kerja, employee-oriented leadership, fokus pada kesejahteraan dan hubungan interpersonal, direktif, memberi arahan yang jelas dan kontrol ketat, partisipasif, melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan, suportif, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, achievement-oriented, menetapkan target tinggi dan menantang. Level kepemimpinan. Kepemimpinan berkembang melalui 5 level. Position leadership memimpin karena jabatan, permission leadership memimpin karena hubungan, production leadership memimpin karena hasil, people development leader memimpin karena mengembangkan orang lain, pinnacle leader memimpin karena pengaruh dan keteladanan. Semakin tinggi level, semakin besar pengaruh dan loyalitas pengikut. Kepemimpinan sejati lahir dari karakter dan kontribusi jangka panjang. Fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki dua fungsi utama. Satu, task-related function, menentukan tujuan, membagi tugas, mengawasi kinerja, dan mengambil keputusan. Dua, group maintenance function, membangun komunikasi, menyelesaikan konflik, memotivasi bawahan, serta menjaga solidaritas tim. Pemimpin yang hanya fokus pada tugas tanpa memperhatikan hubungan sosial akan menghadapi resistensi internal. Karakter dan kompetensi pemimpin. Karakter pemimpin adalah integritas, bertanggung jawab, disiplin, keberanian mengambil keputusan, dan empati. Kompetensi pemimpin adalah komunikatif yang efektif, kemampuan analitis, manajemen konflik, motivasi dan inspirasi, kemampuan adaptasi. Kepemimpinan bukan bawaan lahir semata, tetapi dapat dipelajari dan dikembangkan melalui pengalaman dan pembelajaran. Kepemimpinan dalam era modern. Di era digital dan globalisasi, kepemimpinan menghadapi tantangan baru, yaitu perubahan teknologi yang cepat, tenaga kerja multigenerasi, budaya kerja fleksibel,
kompleksitas persaingan global. Pemimpin modern harus visioner dan inovatif, adaptif terhadap perubahan, mampu memimpin secara virtual, dan berorientasi kolaborasi. Transformational leadership menjadi salah satu pendekatan yang relevan dalam konteks ini. Kesimpulannya, kepemimpinan merupakan inti dari keberhasilan organisasi. Seorang pemimpin tidak hanya mengandalkan kekuasaan formal, tetapi juga pengaruh, integritas, dan kemampuan membangun hubungan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi, efektivitas bergantung pada situasi dan gaya, pengembangan karakter sangatlah penting. Kepemimpinan bisa dikembangkan melalui pembelajaran dan pengalaman. Pemimpin yang efektif bukan hanya mencapai target, tetapi juga membangun manusia dan budaya organisasi yang kuat. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.